Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ya Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ya mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat pengurus buku 1 Paut Secong, yang terhormat ibu-ibu kepala sekolah dan guru-guru yang tergabung dalam gugus 1 Paut Secong. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mubarakah ini guna melakukan kegiatan rutin kita, pertemuan rutin gugus 1 Paut Secong, kebetulan di Paut Cendekia. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan jalan kita minat zulumati ilan nur, yakni ad-dinul Islam. Ketiga kalinya tak lupa kami sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu semua yang menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan rutin kita yang senantiasa kita lakukan setiap bulan sekali. Baiklah ibu-ibu, untuk menyingkat waktu, maka susunan acara pada siang hari ini akan saya bacakan, yaitu 1 pembukaan, yang kedua absensi dan pembacaan notulen, yang ketiga laporan keuangan, yang keempat sambutan dan penjelasan, yang kelima pengisian, 6 lain-lain dan arisan, ketujuh penutup strip doa. Untuk acara selanjutnya, sebelum acara kita lanjutkan, marilah kita bacakan umul kitab terlebih dahulu. Mudah-mudahan kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan dan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Ala hadhihi niyah lahumul fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu dipersilahkan duduk kembali.
Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Kecong. Kepada Ibu Kepala Sekolah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma bi sabri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu Ketua Gugus PAUD 1 yang saya hormati beserta segenap pengurus, yang terhormat ibu-ibu anggota PAUD Gugus 1 PAUD Kecamatan Kecong yang saya cintai dan saya banggakan. Posisi kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini, hari Rabu tanggal 25 November tahun 2023, kita dapat bersama-sama hadir dalam rangka pertemuan Gugus 1 Kecong dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan tuntunan ajaran agama Islam yang kita yakini bersama. Ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih yang sebesar-besarnya atas hadirnya penjenengan semuanya pada kegiatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini, di mana kegiatan kita pada pagi hari ini adalah 2 event. Yang pertama, kita membersamai Bu Siti Fatimah Zahra yang sekarang sedang dalam proses perekrutan calon guru penggerak angkatan yang ke-9 ya. Jadi kegiatan pada hari ini mungkin agak beda dengan biasanya ya, karena di awal kegiatan ini akan diisi oleh aksi nyata Bu Siti Fatimah Zahra sebagai alur atau prasyarat yang harus dilaksanakan untuk memenuhi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan calon guru penggerak angkatan ke-9 tersebut. Jadi saya berdiri di sini adalah atas nama kepala sekolah dari Bu Siti Fatimah Zahra yang mengharap sekali dan mengucapkan banyak terima kasih juga kepada penjenengan semuanya yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan pagi hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Monggo kita dukung bareng-bareng ibunya kegiatan ini, karena ke depan selain bermanfaat juga untuk kita semua, nanti ilmunya bisa ditularkan Bu Siti juga untuk lembaga, juga untuk diri sendiri. Saya mengharapkan ini nanti ada Bu Siti yang lain di angkatan CGP yang akan datang. Sekarang ini sedang berproses pendaftaran untuk CGP yang angkatan ke-11. Monggo. Oh sudah 12. Oh yang 11 sudah. Berarti sekarang yang angkatan ke-12. Monggo yang masih muda-muda. Karena ini sepertinya tidak ada batasan Bu Siti. Tidak ada batasan usia kalau CGP Ibu. Monggo ini kayak saya lihat dari sini ini masih banyak wajah-wajah yang muda-muda ikutan CGP ya Bu ya. Karena di CGP ini banyak sekali, artinya selain untuk pengembangan diri kita, juga untuk teman juga bermanfaat, untuk lembaga juga bermanfaat. Selain itu ada nilai plusnya Ibu. Kalau jenengan lulus di CGP ini, satu, jenengan sertifikasi sudah punya nilai plus. Kalau yang belum, okay. Yang kedua, jenengan nanti bisa mengikuti ya untuk perekrutan kepala sekolah, juga pengawas, juga penilai. Jadi monggo, kesempatan ini semuanya itu diambil, yang diutamakan adalah guru yang sudah lulus sebagai guru penggerak dan dengan menunjukkan sertifikat sebagai guru penggerak. Monggo kita tetap semangat, ya. Ini yang muda-muda masih banyak sekali, tetap semangat.
supaya mengikuti kegiatan-kegiatan yang dikehendaki oleh Kemendikbudristek, karena ini juga untuk kepentingan selain untuk pengembangan diri, juga pengembangan anak didik di lembaga kita masing-masing. Semangat Ibu nggih? Siapa yang kira-kira di sini kepingin jadi CGP juga? Ini bolehlah ini. Apalagi sudah sebentar lagi sudah S2, nggih. Nggih, monggo tetap semangat. Yang muda-muda ikuti jejak teman-teman yang sudah lolos. Mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama Bu Siti bisa lolos di CGP angkatan yang 9. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan banyak terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Gugus 1 PAUD Kencong kepada Ibu Wiwi Ruflatik dan apa ini? Wiwi Ruflitatik, kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, segala puji hanya kepadamu ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada kami semua, sehingga kami dapat mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Dan limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu kepada kami, sehingga kami akan mendapatkan kemudahan dalam menyerap ilmu dan dapat kami terapkan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Amin. Yang terhormat teman-teman pengurus Gugus 1, ibu-ibu kepala sekolah, dan juga guru-guru se-Gugus 1, syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayah, sehingga di siang hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam rangka pertemuan Gugus 1 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah yang telah membimbing kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, siang hari ini saya mengajak panjenengan semua untuk mencari ilmu, untuk kulaan ilmu, untuk belajar dan belajar lagi. Ya, ini tentang hari ini akan diisi oleh Bu Siti Fatimah Zahra tentang budaya positif yang ada di sekolah. Apa saja itu budaya positifnya nanti akan disampaikan, nggih. Sabar dulu. Kemudian semoga penyampaian materi dari Bu Siti nanti kita sebagai guru dapat menumbuhkan atau menebalkan karakter anak didik kita di sekolah, gitu ya. Saya juga menghimbau kepada teman-teman guru yang masih muda-muda. Kalau saya sudah tua, Bu, yang masih muda, monggo mengikuti sebagai guru penggerak. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih muda, untuk untuk lebih memantapkan kita sebagai guru di sekolah, nggih. Saya mendukung sekali Bu Siti, nggih. Ibu-ibu, kalau panas-panas begini enaknya gimana? Minum apa? Minum es cocok, benar sekali. Panas-panas enaknya minum es. Minumnya ditemani Bapak. Kalau ingin meraih sukses,
Jangan lupa daftar guru penggerak. Hari Minggu pergi ke Monas. Biar kuat minum jamu. Walau hari sangatlah panas, tetap semangat menimba ilmu. Demikian ibu-ibu kiranya itu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Ketua Gugus 1 PAUD Kencong. Untuk selanjutnya langsung nanti kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang mungkin baru ya ibu-ibu. Ini tadi mohon maaf sebelumnya Ibu Siti Fatimah Zahra kemarin sebenarnya sudah telepon sama saya. Ibu, besok susunan acaranya itu diganti untuk kegiatannya ini. Untuk kegiatan saya, oh mungkin, tapi saya lupa susunan acaranya itu seperti apa. Nggak apa-apa, nggih pangapunten Ibu. Iya. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan untuk kegiatan inti pada siang hari ini, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Fatimah Zahra, calon guru penggerak angkatan 0928B dari TK Dharma Wanita Kencong. Untuk Ibu Siti Fatimah Zahra dipersilahkan. Bismillah. Iya. Mungkin ini adalah iringan atau apa terlalu dekat? Bisa kalau saya mau pindah. Saya ambil posisi dulu ya, maaf ibu-ibu ya. Iya, tetap bisa. Apapun yang terjadi, kita tetap harus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Oke? Iya. Bisa dari sini, Mas? Diambil gambarnya, bisa apa enggak? Bisa sih ya. Ibu-ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak masuk? Nah, tambahnya. Out input mode. Halo, tes 1, 2, 3 nggak bisa masuk. Tes 1, 2, 3. Sudah kedengar suara saya, Bu? Nah, iya. Semoga suara saya nanti tidak bikin bising ya, Bu ya. Kita santai aja hari ini. Santai aja. Bukannya saya itu mau memberikan ilmu sok seperti narasumber, tidak. Mungkin memang ini ada kaitannya dengan tugas saya sebagai CGP Angkatan 9. Jadi saya harus tetap melaksanakan, dan mudah-mudahan nanti dengan adanya kegiatan ini kita tetap semangat ya, tergerak, bergerak, menggerakkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua Gugus 1 Kencong beserta pengurus KKG 1 Kencong, dan juga Ibu Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Kencong, Ibu dari lembaga-lembaga yang termasuk di kelompok Gugus 1 Kencong yang saya hormati pula. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul dan bermuajahah dalam kegiatan diseminasi
budaya positif yang akan saya sampaikan pada hari ini, hari Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2023. Mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apapun. Kedua, sholawat dan salam kami haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah nanti yang akan membawa kita menuju jalan yang terang benderang, yaitu agama Islam. Ibu yang saya hormati, langsung saja ya, kita relax aja ya Bu ya. Di sini kita nyantai, kita nanti bisa berbincang-bincang. Intinya di sini saya akan penerapan dan diseminasi budaya positif. Intinya di sini saya menerapkan, kita sharing di sini Bu. Bukan saya itu memberikan sesuatu yang wow, tidak. Karena saya itu intinya ini kita sama-sama belajar. Saya bukan di posisi narasumber, tidak. Ya, mungkin nanti apabila di belakang ada sesuatu hal yang sekiranya kurang, kita nanti bisa berdiskusi bersama ya Ibu ya. Kita bisa menemukan apa itu budaya positif. Next Bu Rini. Ibu, ini foto saya. Udah kenal ya? Oh iya. Terima kasih kalau saya udah dikenal, berarti saya itu guru yang sudah sepuh nggih. Yang lain sudah bukan yang profesional, yang udah sepuh mungkin ya, yang muda-muda mungkin baru sekarang. Ini ada arti budaya positif. Mungkin di sini sudah ada yang tahu apa sih itu budaya? Monggo Ibu. Kalau gitu saya bacakan aja ya. Kata budaya merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta. Mungkin kalau di sini semua sudah tahu budaya. Next Bu Rini. Budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, sebelum kita melanjutkan ke paparan berikutnya, saya mengajak panjenengan untuk menjawab. Ada beberapa pertanyaan yang akan ditampilkan oleh Bu Rini. Nah, ini Ibu. Dari beberapa pertanyaan yang saya buat, nomor 1, apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Menurut Ibu bagaimana? Tidak. Coba siapa yang tidak, siapa yang iya? Bebas Ibu. Monggo. Tidak ya? Berarti tidak setuju kita ya? Pertanyaan yang kedua, apakah pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Ya, setuju. Mana coba yang setuju, acungkan. Bebas Bu, tidak ada yang salah atau tidak menghakimi saya nanti, tidak. Bisa ya? Yang ketiga, guru harus dapat memberikan solusi terhadap siswa yang mendapatkan masalah. Setuju? Setuju. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Nah, ini nanti akan kita temukan di dalam sana ya. Berarti ibu-ibu sudah bisa menjawab, termasuk kita sudah melakukan ya Bu ya. Budaya positif ini jelas-jelas sudah kita laksanakan. Di konsep 1 ada disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol seorang guru. Keenam, segitiga restitusi. Nah, kalau jenengan perhatikan dari beberapa budaya positif ini, Ibu menyukai posisi yang ada di mana ini ya? Yang sering kita lakukan Ibu. Ada di mana? Oh, bagus, tepuk tangan ini untuk buku 1, semangat ya. Semuanya sudah kita lakukan. Nah, yang di bawah itu ada segitiga restitusi.
restitusi. Mungkin itu hanya namanya saja yang berganti restitusi ya. Sebenarnya itu ya seperti itu loh Bu, yang sudah kita laksanakan apabila anak itu mempunyai masalah, guru itu harus pendekatan gini-gini. Kalau keyakinan kelasnya itu sudah kita buat, berarti ibu-ibu semuanya gugus 1 hebat. Ya, semangat ya. Ya, next Bu. Perubahan paradigma di budaya positif. Menurut Dr. William Fraser, dalam kontrol teori untuk merumuskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. 1. Ilusi guru mengontrol murid. 2. Ilusi bahwa semua penguatan murid efektif dan bermanfaat. 3. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. 4. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk manusia. Next, Budin. Ini akan dijabarkan satu persatu. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid membuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol saat itu. Bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Next. Mungkin Bu Huria bisa menyiapkan untuk selembar kertas. Disiapkan dulu Ibu ya. Itu untuk permainan yang kedua. Nah, di sini saya mau mengajak Ibu guru untuk menggenggam tangan jenengan seperti ini. Coba genggam tangan jenengan. Boleh kanan, boleh kiri. Ya. Coba genggam. Bayangkan, Ibu ya. Kita relek aja. Bayangkan di genggaman tangan saya ini ada benda yang sangat berharga. Pejamkan mata. Ya, pejamkan mata Ibu. Bayangkan ada benda yang sangat berharga yang ada di dalam genggaman tangan jenengan. Sangat berharga artinya menurut jenengan apa? Bebas. Tidak ada yang menentukan. Pejamkan mata. Bayangkan di dalam genggaman tangan saya adalah benda yang sangat berharga bagi saya. Sudah punya bayangan? Rahasia. Jangan diutarakan dulu. Nah, sekarang saya minta Ibu mencari teman dekatnya. Tugas teman yang satu menggoda atau memaksa boleh, atau menggelitik boleh, atau merayu dengan cara halus kasar boleh. Tujuannya teman Anda nanti akan membujuk jenengan untuk bisa membuka genggaman jenengan. Jadi cari teman. Monggo, cari teman terdekat. Bisa? Awas. Benda yang digenggam tadi. Jadi tugasnya satu, guru menggenggam genggaman yang dibayarkan tadi adalah benda yang sangat berharga. Kemudian teman yang satunya harus berusaha bisa membuka genggaman tangan temannya tersebut. Monggo. Bisa dimulai ibu-ibu. Monggo. Jenengan memaksa bagaimana caranya bisa membuka. Bujuk rayu, gelitik, cubit. Monggo. Ayo, bagaimana caranya Bu Guru bisa membuka genggaman yang sangat berharga tersebut? Bagaimana cara Ibu bisa membuka? Mulia benar
rendah, yang satunya gigih teguh. Kenapa kok sampai tidak bisa dibuka? Kenapa kok saya tidak mau ini barang saya ini? Kenapa? Coba dijawab. Nah, karena yang dipegang itu adalah benar-benar barang yang berharga. nah disitulah kalau kita punya sesuatu yang sangat berharga, Apa yang sudah ada di genggaman jangan sampai terlepaskan. Coba kita tangan betul-betul sama anggota kita betul-betul. Jawabannya sangat hebat sekali. Nah, kita kembalikan lagi di posisi kontrol guru. Ya, kontrol kita. Kenapa benda tersebut tidak sampai bisa kita berikan? Menurut kita, menurut saya, itu loh barang berharga. Kenapa kok saya berikan? Kan tidak mungkin. Nah, itu muncul dari mana? dari hati. Nah, dari diri kita sendiri. Kontrol itu tumbuh dari kita sendiri. Kalaupun tadi dipaksakan, maka sakit hati nggak? Nah, di situ sakit hati. Kita harus tetap memegang kontrol diri kita, dimulai dari diri sendiri. Kita biasanya kalau ada disiplin gini, ayo kamu gini. Hah? Kayak gitu ya. Nah, berarti itu belum tumbuh dari diri sendiri. Makanya sesuatu yang kita lakukan harus mulai dari diri kita sendiri. Tapi kalau di sini di gugus 1 tidak ada guru yang seperti itu, tidak ada. Hebat-hebat semua. Tadi jawabannya sudah benar dan pas. Ya Bu ya? Iya, jadi tumbuh dari diri kita sendiri. Next Bu Dini. Mungkin bisa di next. Next lagi. Ini sudah masuk di dalam permainan kita. Nah, di situ kan banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tersebut. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Membekas tidak pada saat jenengan tadi, ayo bukaan tak jiwit kan lagi, ayo bukaan loh, awas ya lo gak dibuka. Ada yang seperti itu tadi? Ya, terjadi ya. Nah, itu kan terjadi ya. Nah, tapi apa efeknya itu? Tidak baik. Pasti nanti ada permusuhan. Next, Budi. Stimulus respon lawan teori kontrol pada pandangan tentang dunia. Di sini respon tentang dunia, realitas, kebutuhan kita semua, ibu-ibu ya. Semua orang melihat hal yang sama, nggih? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Nggih. Kalau di teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa adalah diri kita sendiri. Next. Arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Ibu, kalau jenengan rasakan, yang kita rasakan sih saya sendiri ya. Saya sendiri merasakan disiplin itu seperti apa. Saya bisa merasakan. Kalau sekarang saya tanya, disiplin itu bagaimana sih Bu? Coba, Acung. Harus sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kita bisa Disiplin adalah suatu perilaku di mana kita harus patuh taat pada suatu peraturan yang ada di dalam lembaga tersebut ataupun di dalam aturan tersebut. Iya. Benar sekali, tepuk tangan. Jawaban dia ini sangat tepat, namun kita terpantau dengan peraturannya. Nah, anggapan kita disiplin itu jelasnya mesti peraturan. Monggo untuk guru yang lain, disiplin itu seperti apa?
Sharing Bu, nggak apa-apa. Jawaban berbeda itu memang mindset kita ya. Monggo. Ada ibu yang belakang. Ayo ini mumpung ada mic-nya gratis ini dari Bu Lela. Kita santai aja, nggak ada yang dihukumi di sini. Karena kita membudayakan positif. Monggo yang dari pojok. Bisa saya tambah? Ayo. Oh, bisa ditambahkan ini Bu Yenti, monggo. Sikap atau perilaku yang harus diterapkan karena sebuah tanggung jawab. Ya, bisa. Itu. Jadi bukan hanya dari peraturan, tapi karena tanggung jawab dan sudah menjadi tugasnya untuk disiplin tetap mematuhi tanggung jawab tersebut, memenuhi tanggung jawab tersebut. Ya, terima kasih. Jawaban Bu Yenti hebat sekali. Iya, kita jangan ragu, ini calon guru penggerak di angkatan 12 bisa nanti ya menyusul ya. Biar saya tidak sendiri, sebenarnya ada Bu Ana ya. Ya Bu Yeni ya, di lembaga Bu Yeni ada Bu Ana Megawati Bu ya. Mana sekarang Bu Ananya? Lagi dijemput Bu. Oh ya, nanti saya sama Bu Ana sama Bu guru-guru yang lain bisa berkolaborasi lagi ya. Disiplin itu adalah sesuatu yang kita pahami tentang peraturan ya. Tapi sebenarnya apa yang ada di sini? Coba saya mau bacakan. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai itu. Dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Next, Gurin, tadi sudah dijawab jelas. Nah, ini yang kita takutkan memang di sini. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dari tata tertib, teratur dan keputusan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau tidak perlu, tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, mana kata disiplin dimakna menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nyaman gak boleh nih kepala sekolah, awas, disiplin lo yo, islam. Nah, itu yang terjadi karena saya memang guru. Harusnya saya memang patuh dan harus disiplin, itu kewajiban. Apa seperti yang dipaparkan tadi oleh Bu Yeni, yang dijawab Bu Yeni, tanggung jawab. Duduk itu suatu peraturan yang harus kita takutkan, tidak, namun suatu tanggung jawab. Next, please. 3 motivasi perilaku manusia. Untuk menghindar tidak nyamanan atau dari hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi perilaku manusia. Kadang Bu ya, kalau disuruh disiplin kalah, gitu ya. Kalau ada perempuan bagus, ya manusia. Kita tahu manusia itu berbeda-beda kan tadi, seperti yang Ibu si tadi ya. Kita punya pandangan sendiri-sendiri, kebutuhan kita berbeda. Next, Bu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang tidak motivasi perilakunya itu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kan begitu. Ya, sebenarnya mereka sudah menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Next. Untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Ini mungkin tidak usah dijelaskan lagi, ibu-ibu sudah tahu tadi. Next, Bu.
Ya, berhenti dulu ya. Ibu-ibu yang saya hormati, ini ada sedikit tadi sponsor ya. Sudahkah sekarang? Bisa dilanjut ya? Ya, terima kasih. Kita sambil santai saja, karena ini memang jamnya kita istirahat. Dan saya banyak-banyak terima kasih atas waktu yang telah diberikan jenengan kepada saya guna untuk belajar bersama tentang diseminasi budaya positif sekarang. Ini ada keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Saya mau tanya, Bu Siti kok sering tanya? Iya, karena orang yang bertanya itu tidak sesat di jalan ya. Kalau kita malu bertanya, bisa sesat di jalan. Kita kan sharing ya. Di sini ada mengapa ada keyakinan kelas, mengapa kok tidak peraturan saja? Karena di budaya positif itu kita akan mengajak pada murid-murid kita ya mempunyai suatu kesepakatan. Kalau dulu itu kesepakatan kelas Bu. Jadi tidak gaduh. Cek kudu kene jari dia ini mau tata tertib sing kudu dilakoni, disiplin, tanggung jawab. Nah, apakah itu merupakan sebuah keyakinan kelas? Termasuk? Iya. Nah, ya itu adalah kesepakatan. Nah, namun di sini saya menemukan kata itu keyakinan kelas. Dan saya mau tanya, mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Kok tidak menuliskan peraturan kelas? Monggo ibu yang mau berpendapat. Bisa dari belakang sendiri, monggo Ibu Endang sama Ibu Utami. Monggo, saya minta pendapatnya jenengan. Kita bisa belajar bersama di sini karena saya bukan termasuk yang terhebat. Hebatnya di sini banyak sekali. Monggo dari ibu-ibu yang masih muda. Ya, semoga jangan ada kata pikun ya Bu. Kita walaupun nanti sama sampai tua, semoga kita tetap selalu ingat. Karena satu, murid-murid kita tetap meminta doa kita. Yang ingat harus tetap mengingat ya. Jangan sampai terjadi nanti pikun Bu Tami, ojo. Wah, aku udah perlu sama Bu Tami. Sopo kuwi? Kuwi sopo? Waduh, Bu Tami sing lali ya Bu sing. Kan enggak ya, tidak kita inginkan. Monggo Ibu mungkin dari Bu Yayu, monggo. Gak apa-apa, enggak ada yang salah kalau kita ya Bu ya sharing. Kenapa kita membuat keyakinan kelas kok tidak membuat peraturan kelas? Jadi kalau menurut, terima kasih sebelumnya Bu Siti. Ini bebas berpendapat ya, merdeka ya. Oke. Kalau misalnya peraturan itu sepertinya saklek ya. Saklek dalam arti harus dan harus. Kemudian bagi yang mengikuti peraturan itu kadang-kadang dengan keterpaksaan. Karena peraturan mas aku kudu melok gitu. Kalau keyakinan itu dibangun bersama-sama. Kalau peraturan menurut saya itu biasanya ada yang dari satu sisi. Nah, jadi ada suatu misalnya kalau lembaga menyampaikan peraturan, menyusun suatu peraturan, berarti di situ yang menyusun adalah lembaga. Sedangkan yang lain harus mengikuti peraturannya lembaga. Tapi kalau keyakinan di sini adalah dibangun bersama-sama antara beberapa orang di situ dan disepakati bersama-sama. Kesadaran sebuah manusiawi itu lebih ke keyakinan daripada peraturan. Karena peraturan itu mengandung keterpaksaan dan kadang-kadang ini dilakukannya tidak sepenuh hati. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih sekali kepada Ibu Yayu yang telah menyampaikan hal tersebut, yang telah menjawab dan memaparkan dengan jelas dan benar. Memang di situ kalau peraturan itu dibuatnya itu sepihak, ya kan? Memang peraturan. Namun kalau keyakinan kelas itu disepakati bersama antara guru sama
murid. Nah, agar terjadi tidak menjadikan sesuatu yang menjadi peraturan, maka kita membuat keyakinan kelas. Terima kasih Bu Yayu. Oposnya untuk Bu Yayu dong. Coba semangat lagi untuk Bu Guru yang berikutnya. Next Bu Din. Nah, di sini suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Lanjut. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat salah satu arah dari pihak guru yang membersihkan dan murid yang hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun verbal, dan murid disakiti oleh sesuatu perbuatan atau kata-kata. Disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Next. Next. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan telah berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Tadi Ibu jawabkan dengan memberikan penghargaan bisa memberikan motivasi di sini ini. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi kita harus bisa menumbuhkan rasa kepada anak-anak. Selain kita memberikan penghargaan, tujuan kita baik, namun tetap kita harus mengarahkan kepada anak tersebut untuk menyadari tindakan baik yang akan dilakukan kembali. Next, Bu Din. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda, peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Bisa lanjut, ini sudah mungkin bisa dipahami. Next. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Terjadi. Next. Penghargaan mengurangi ketepatan. Anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diinginkan tersebut. Setiap kali muncul, beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan yang lainnya hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasil, anak-anak yang mendapatkan permen jawaban yang banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberi tahu jawaban yang benar. Sebenarnya ini kita lakukan, ya kita bagus ya Bu ya, tapi harus tetap bisa mengarahkan. Next, Bu Rin. Penghargaan menghukum. Mungkin ini tidak ada hukuman yang kita lakukan di TK, tidak ada ya Bu ya. Masa ada anak terlambat aja kita pukulin, suruh lari-lari, nggak ada kan? Nggak ada. Next. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas berguna untuk pertanyaan universal, seperti yang kata Bu Yeni tadi ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Di sini itu maksimal 7 keyakinan kelas, minimal 3. Jadi ibu-ibu seperti kata jujur tadi, disiplin, tanggung jawab, mau datang tidak terlambat,
mengerjakan tugas, merapikan mainan setelah dipakai. Nah, itu adalah suatu keyakinan kelas. Nah, di situ kita diminta maksimal 7 keyakinan dan minimal 3 keyakinan. Kalau banyak-banyak lupa kan anak-anak, pakai peraturan guru. Nah, takutnya begitu. Dan untuk keyakinan kelas itu bisa kita ubah-ubah, Bu. Bisa pada saat kita membuat topik baru, bisa di awal kegiatan, atau bisa setiap ibu-ibu mau kegiatan pembelajaran boleh. Tapi yang bisa diingat anak-anak, kita memberikan dengan simbol, tidak harus dengan tulisan yang tidak ada simbolnya, karena mereka nanti akan kesulitan dalam memahami keyakinan tersebut. Next ya. Pembentukan keyakinan kelas yang sudah dipaparkan oleh Bu Yai tadi, kita membentuk keyakinan kelas ini bersama-sama dengan murid kita. Next, murid. 5 kebutuhan manusia. Ada kebutuhan bertahan hidup. Bertahan gak, Bu? Harus itu ya. Cinta dan kasih sayang. Butuh. Penguasaan kebutuhan, pengakuan atas kemampuan, butuh. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, sangat. Sampean lagi ngajar kudu ngene. Sekarang tidak ada, tapi harus apa, Bu? Tertib dan sudah melalui kurikulum Merdeka. Hidup Merdeka. Kesenangan dan kebutuhan untuk merasa senang sangat membutuhkan, apalagi di lingkungan lembaga kono sing gak akur iku gak rai judek gak kerasan. Nah, kesenangan dan kebutuhan merasa senang itu kita butuhkan, Ibu. Makanya seperti ini pun kita juga berkolaborasi, itu suatu kesenangan yang harus kita butuhkan. Next, Burin. 5 posisi kontrol guru. Saya di sini mau mengajak jenengan bermain kembali. Ya. Saya punya selembar kertas yang nanti akan dibagikan oleh teman saya, Ibu Ria. Jenengan bisa menuliskan dan sudah bawa ballpoint, Bu? Alhamdulillah. Nah, Ibu Ria bisa membagikan kertas yang warna-warni, jenengan bisa meminta yang kuning, hijau, merah, pink, yang penting ada. Di situ saya minta jenengan bisa menuliskan 5 posisi kontrol guru. Jenengan ada di posisi mana? Di antara 1, penghukum, 2, membuat orang merasa bersalah, 3, teman, 4, monitor atau pemantau, mentor atau pemantau, 5, manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol guru yang berada pada kita, jenengan, saya. Terus ada di posisi yang mana? Jenengan pilih salah satu, ditulis di lembar kertas yang diberikan oleh Bu Ria. Bebas. Berhasil bener dewe. Lah iya bener dewe berarti Bu Iwi bahaya itu. Masuk es. Monggo. Tulis, simpan baik-baik. Mantau tuh gak dipantau. Simpan baik-baik. Jangan kasih tahu teman yang lain. Ditulis iki. Ya, Ibu ada di 5 posisi kontrol yang mana? Ditulis. Satu saja. Simpan baik-baik. Aja duduna kancane kok dikertek. Ya. Ini kok. Ini paling itu saya ngomong. Iya. Bebas. Iya, bebas. Jangan merasa bersalah. Ini adalah di kita ini kan 5 posisi kontrol guru kan ya. Kita di sini ada di mana? Apa ada di penghukum?
Apa membuat orang merasa bersalah? Budi katanya milih itu tadi. Sebagai teman, sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Kertas disimpan sendiri, tidak usah diberikan pada Bu Ria. Simpan, lipat, simpan, lipat. Belum waktunya membuka. Next, Bu Ria. Nah, jawaban apa nanti yang keluar di sini? Mari kita saksikan video dari posisi kontrol guru. Apa yang siap nih? Oleh door prize ya. Menang mau Siti marane. Lo kok kamu nanti. Fotokopi KTP itu. Ini sih Mas. Ya yuk, mereka kayak pantun ini mah bagus. Tapi aku semua kok Tadi sudah masuk ya? Masuk Bapak Ibu sambil makan, sambil kita menunggu teknik ya. Tadi sudah dicoba, sudah keluar suara seperti nyanyi tadi kan. jawabannya sih Jangan buka dulu ya. Saya delok video, delok film. Allah, kalau aku dapat hadiah. Saya kalau merasa orang bersalah itu sama gue ini mau. Nah itu disupport ini kayak ngono itu bayu. Itu. Kurang ajar. Nah itu wes. Merasa orang yang bersalah ya. Kamu melawan ibu, Ya, berani-beraninya jawab, dari awal itu. sudah terlambat, masih berani jawab pula. aku nggak bisa jawab ini. Mas Mahir tidak ada ikut ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak. Dalam satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah. Bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selamat
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Halo bro. Ya, kalau Naren yang ini genit gurunya karena akan merasa dia sebagai teman. Di SMK. 3 bulan di SMK PGRI. Nah, kok kamu atau bisa di next tapi tidak bisa menemukan dia bisa tidak selesai menemukan jawaban jawaban
Iya, sesuai nggak dengan yang dijawab di situ? Iya, atau sudah naik aja, suaranya tidak bisa dikeluarkan. Suaranya tidak bisa. Iya. Nak, Harus di sekolah jam 7, Bu. iya. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh dan ibunda Naren ya. Tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Adalah posisi kontrol yang disarankan untuk sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan Ibu-ibu mungkin bisa dibuka kertas yang tadi jenengan tulis. Jenengan ada di posisi kontrol yang mana? Yang manakah yang tepat
setelah jenengan melihat gambaran-gambaran dari 5 posisi kontrol guru yang tepat menurut Anda, setelah jenengan menyaksikan video tersebut, apa sebenarnya yang tepat di posisi kontrol guru? Kalau saya, apa ya? Ya, monggo. Kalau saya tadi menulisnya teman. Ya. Di awal sebelum melihat video saya menulisnya teman. Karena di sini posisi saya adalah sebagai guru PAUD. Jadi kalau anak-anak kita saja sih terakhir ngomong. Jadi PAUD itu sebenarnya bijak ya, bijak terus saling ada keyakinan kelas bareng-bareng gitu. Sisi positifnya banyak banget ya. Kalau yang kelima itu tadi, cuman saya memposisikan saya sebagai guru PAUD. Jadi tidak mungkin saya mempraktekkan yang manajer itu tadi kecuali kalau kepada sesama guru misalnya ya, kalau guru dengan kepala sekolah misalnya seperti itu. Jadi saya tadi menulisnya teman. Iya, pinter. Coba ibu bantu jawabannya ya. Coba siapa lagi yang bisa, yang mau berbagi dengan teman? Yang jawabannya selain teman, yang teman sudah. Ada lagi ibu yang memilih posisi kontrol di mana? Teman semuanya. Terima kasih. Berarti jenengan itu sudah bagus dan baik punya kontrol. Tapi setelah kita melihat bahwa yang lebih tepat, yang saya ketahui kemarin itu, kita sebagai guru itu yang tepat ada di posisi manajer. Nah, di situ. Jadi kita secara halus tidak mematahkan anak, tidak harus ada hukuman, tidak harus ini. Yang tepat adalah di posisi manajer. Dan semoga setelah kegiatan ini kita bisa menerapkan di kelas, di sekolah kita, di lembaga kita, yaitu ibu sebagai manajer. Oke? Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa sih restitusi itu? Sebenarnya ini sudah dilaksanakan seperti yang di posisinya manajer tadi, itu adalah segitiga restitusi. Jadi apabila ada suatu permasalahan terhadap anak didik kita, kita tidak langsung menghukum, tidak langsung anak itu dipaksakan sesuai dengan kehendaknya Bu Wiwi tadi, memaksakan kehendak orang lain untuk menjadi anak itu apa? Dendam, gitu-gitu ya Bu ya. Nah, di segitiga restitusi ini seperti yang dipaparkan oleh tadi sebagai manajer, itulah bentuk sedikit contoh dari apa yang telah disampaikan. Coba next Budi ke bawah. Terus di situ segitiga restitusinya. Nah, ini saya ada sedikit gambar yang memang belum semuanya. Ini pada saat saya melakukan restitusi dengan siswa kami di TK Dharma Wanita Rencong, karena tidak sama dengan apa yang terjadi restitusi itu di sekolah tingkat menengah. Jadi saya hanya seperti ini, mungkin hanya untuk gambaran saja, tapi kesulitan ya karena tekniknya tadi ada gangguan. Saya hanya menampilkan aja, next foto-foto aja Bu Rini yang tadi, itu membuat apa? Keyakinan kelas kita harus bimbing sama anak dan guru, tidak harus membuat keyakinan kelas itu gurunya saja, tidak, karena itu satu peraturan. Next lagi. Ya, ini pada saat saya restitusi dengan masalah keterlambatan anak yang terlambat datang di sekolah. Seperti yang sudah dipaparkan tadi, next. Ya, ini adalah hanya cerita-cerita dari TK untuk melengkapi tugas saya aja. Next. Nah, sekian dan terima kasih. Mungkin itu adalah salah satu kegiatan kewajiban saya untuk melengkapi tugas saya baik di CGP maupun di sekolah penggerak, karena di sana saya memang diwajibkan. Kemarin kepala sekolah sudah ada pengimbasan dari sekolah penggerak, selanjutnya harus guru KP-nya. Apa guru KP-nya itu? Komite pembelajarannya, diantaranya itu saya dengan Bu Rini. Nanti pun suatu saat Bu Rini juga akan memaparkan hasil yang pernah didapatkan di sekolah penggerak. Dan terima kasih untuk jenengan semuanya yang mau hadir dan meluangkan waktu ke saya
dan saya mengajak monggo pada rekan-rekan semua, apalagi yang masih muda, ayo kita tetap semangat, bergerak, menggerakkan ya, untuk ikut di ajang ini apa? Kegiatan dari pemerintah, yaitu mengikuti tes guru penggerak yang nanti itu ke depan insya Allah untuk yang muda-muda itu enak, kita tinggal laporan langsung naik pangkat berapa gitu, enak. Kalau saya berusaha untuk menyemangati diri saya sendiri, belajar dan berangkat dari diri saya sendiri, ada apa di dalamnya itu, saya mencoba itu. Dan saya terima kasih Ibu Lela selaku yang mempunyai tempat, dan terima kasih untuk Ibu Wiwi Bulintarti selaku Ketua Gugus, dan terima kasih untuk ibu guru semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, terima kasih kami ucapkan, terima kasih Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih kami ucapkan. Salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terima kasih semuanya. Disampaikan kepada Ibu Siti Fatimah Zahra yang telah memberikan pengalamannya kepada kita dari materi-materi yang didapat dari calon guru penggerak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah bermanfaat ya Ibu. Panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan ucapkan kepada Bu Siti Fatimah Zahra yang telah menyampaikan
tentang budaya positif yang diterapkan untuk lembaga dan anak-anak. Di situ kami sudah mendapatkan banyak ilmu. Semoga kita semuanya dapat menerapkan budaya positif di lembaga kita dan untuk diri kita masing-masing sebagai guru dan kepala sekolah. Dan yang kedua, kami sampaikan banyak-banyak terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan, sehingga kita dapat berbagi ilmu kepada para guru dan anak-anak nanti yang kita terapkan di sekolah. Kita bisa menerapkan disiplin budaya positif untuk lebih menerapkan kurikulum merdeka dan tidak memaksakan kehendak terhadap anak-anak dan diri kita sendiri. Itu saja dari saya, selebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.